Halo semuanya, selamat datang kembali bersama podcast bersama SET. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang sangat relate nih buat para mahasiswa, fresh graduate, dan juga pendidik di bidang akuntansi. Nah, seringkali pas kuliah rasanya sudah belajar teori akuntansi. Nah, tetapi ketika dihadapkan di dunia kerja atau realnya, nah masih banyak yang kaget nih atau kaku banget dengan laporan keuangan yang sesungguhnya. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita yaitu ada Ibu Dian Wijayanti, dosen dari Universitas Majung. Halo Ibu Dian, apa kabar? Halo Mbak Ria, kabar baik, gimana kabarnya? Baik juga Ibu. Baik, ngomong-ngomong lagi sibuk aktivitas apa ini Ibu Dian? Ya, saya perkenalkan, nama saya Dian Wijayanti. Saya ini pengajar di salah satu universitas, yaitu Universitas Majung di Malang. Iya. Saat ini saya sedang tugas belajar di Universitas Gadjah Mada, sedang menempuh program doktor. Ya, semoga segera lulus ya Mbak ya. Amin, menarik sekali. Sukses terus buat Ibu Dian. Baik, kita lanjut ya. Melihat fenomena mahasiswa atau fresh graduate akuntansi zaman sekarang nih Ibu. Nah, seberapa sering sih Ibu mendengar keluhan atau tanggapan kalau lulusan akuntansi itu masih kaget pas pegang kertas kerja di real perusahaan? Ya, baik. Sebenarnya hal itu tuh sudah menjadi pembicaraan dengan pihak kampus dan juga pemberi kerja, atau kalau kami sebut itu sebagai pengguna lulusan. Jadi ketika forum FGD, kemudian untuk pengembangan kurikulum atau FGD dengan pengguna lulusan untuk kuliah tamu, nah itu tuh sering disampaikan bahwa fresh graduate itu memang harus beradaptasi lagi. Apalagi mereka yang dari akuntansi, mereka biasanya cukup kaget ya. Karena apa yang mereka dapat di perkuliahan itu tidak sekompleks yang mereka hadapi ketika di dunia kerja. Nah, berarti memang dari kami di akademisi itu adalah persoalan bagaimana kami mengembangkan kurikulum yang memang sesuai dengan apa yang diminta oleh pasar. Nah, dalam hal ini adalah mereka yang pihak dari pengguna lulusan. Nah, itulah yang kami soroti, bahwa selama ini mahasiswa itu kan mengerjakan tugas itu datanya sudah lengkap ya. Mbak Ria mungkin juga mengalami ya. Betul. Iya, sudah ada alurnya jelas gitu ya. Tidak perlu mencari lagi mengapa kok ada hal yang mungkin tidak benar. Ada yang kurang seperti itu. Jadinya apa yang mereka hadapi ketika latihan soal itu ternyata di dunia nyata tidak seperti itu. Makanya memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengembangkan kurikulum yang bisa membuat teman-teman mahasiswa yang lulus ini, yang baru lulus ini, mereka itu siap. Seperti itu. Jadi mahasiswa ketika di perkuliahan itu sudah disediakan dengan kasus yang lengkap, tidak ada kurangnya. Seperti itu ketika di dunia kerja ternyata banyak kasus yang tidak sesuai ketika di perkuliahan, seperti itu ya Bu. Iya, itu yang membuat mereka seringkali kok nggak sama. Kadang-kadang alumni juga cerita, iya Bu, sepertinya kok apa yang dulu diajarkan atau latihan soal itu tidak semudah itu ketika menghadapi langsung di pekerjaan. Iya. Nah, dari sudut pandang pengajar nih Bu Dian, sebetulnya seberapa menantang sih menyusun materi ajar yang relevan dengan kebutuhan industri, khususnya kurikulum itu tadi mungkin ya Ibu ya. Apalagi regulasi dan standar akuntansi kan terus berkembang. Sementara jam kuliah itu juga terbatas seperti itu Ibu. Sekali. Ya, sebenarnya kalau ditarik itu yang menjadi core-nya adalah kurikulum Mbak ya. Jadi kurikulum yang disusun oleh prodi akuntansi ya, dimanapun di seluruh universitas ya, itu harus memenuhi standar. Misalnya adalah standar dari profesi. Kalau kita kan berarti Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi setiap perguruan tinggi yang memiliki prodi akuntansi itu ya tidak akan jauh
berbeda dengan standar yang ditentukan. Akan tetapi memang punya warna khas sendiri-sendiri. Jadi memang tantangannya itu di kurikulum. Nah, kurikulum itulah yang akan menentukan bahan ajar apa yang disusun oleh dosen untuk bisa menghadapi tantangan di luar sana. Itu ya. Jadi bagaimana penyusunan kurikulum ya? Berarti melibatkan pengguna lulusan tadi, kemudian ada alumni, maupun juga benchmark ke kampus lain mungkin yang dianggap bahwa kampus ini lebih maju atau lebih unggul dari ranking atau apa gitu ya. Dan juga pertemuan dengan sesama perguruan tinggi yang di bawah Ikatan Akuntan Indonesia, Departemen Pendidik. Nah, itu juga sharing di sana, itu juga memberikan wawasan sehingga bahan ajar pun mengikuti perkembangan zaman ya, artinya perubahan regulasi, perubahan standar. Sekarang ada IFRS S1, S2 untuk sustainability. Nah, itu juga yang kampus itu juga harus merespon dengan cepat. Jadi sebelum itu diterapkan, kampus ini sudah menyiapkan lulusan yang sudah ngerti. Nantinya mereka mau di mana aja mereka sudah bisa, sudah paham. Kadang-kadang standarnya sudah ada, diterapkan, kampusnya baru menerapkan bahan ajarnya terlambat. Ketika udah lulus mungkin mereka sudah berubah lagi. Nah itu harus bahan ajar harus berdasarkan kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan tadi. Berarti harus mengacu dengan standar yang di bawah Ikatan Akuntan Indonesia itu tadi ya Ibu ya. Kurikulum ya. Kurikulum memang di IAI sendiri itu sudah membuat, artinya menentukan untuk komponen sikap ataupun skill ya, itu tuh sudah diturunkan untuk yang penyusunan kurikulum sehingga lulusan akuntansi dari universitas manapun dengan prodi akuntansi di dalamnya itu memang tidak akan jomplang ya. Istilahnya nggak akan jomplang, tetapi memang warna khas itu penting. Nah itu yang nanti akan menjadi ciri khas kampus satu dengan kampus yang lain. Tapi kompetensi dasar itu harus standar. Seperti itu. Iya. Baik. Jadi seperti itu dinamika kurikulum saat ini. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Dian, kalau bicara soal kertas kerja, laporan keuangan atau working papers, bukan cuma audit ya. Nah, tapi kertas kerja penyusunan laporan keuangan gimana? Biasanya gimana sih biasanya titik tersulit mahasiswa saat diajak paham logika di balik kertas kerja tersebut, Ibu? Ya, kalau kita ngomongin kertas kerja, artinya kan ada siklus ya. Iya, Ibu. Siklus akuntansi, kadang-kadang mulai dari transaksi itu ada, sama kemudian dicatat di jurnal, di buku besar, itu kan adalah siklus yang harus dipahami oleh mahasiswa. Ya memang tantangannya adalah ketika mereka itu harus memahami yang dasar dulu, persamaan dasar akuntansi. Nah itu kadang-kadang hal itu yang titik krusialnya di situ dulu. Kalau itu sudah paham, maka ketika mengikuti alur siklus akuntansi itu mereka akan lebih mudah. Nah itu biasanya kan dari awal ya, dari akuntansi pengantar itu memang mereka ditekankan bagaimana caranya mereka memahami apa yang disebut dengan persamaan dasarnya dulu, baru siklusnya. Iya, nah itu kadang-kadang karena ditekankan di awal, mereka itu kadang-kadang ketika sudah naik, kalau pengalaman kami ya di kampus kami itu kan memang di semester yang lebih tinggi mereka sudah mendapatkan materi dengan menggunakan software ataupun menggunakan Excel. Itu kadang-kadang mereka logika itu dilupakan karena ada alat bantu. Nah itu makanya kalau menurut saya krusialnya ya harus dari semester awal, karena menurut pengalaman tidak semua mahasiswa baru di semester 1 itu latar belakangnya pernah mendapatkan pelajaran akuntansi sebelumnya. Kalau di SMA itu kan ya teman-teman mungkin ada yang mendapatkan pelajaran akuntansi. Nah itu enggak semuanya yang masuk jurusan atau prodi akuntansi itu pernah. Sehingga di situ
di situ harus ditanamkan, harus di kayak brainwash mungkin ya. Sehingga itu yang mereka pegang sampai di akhir semester. Seperti itu. Ya, jadi itulah dari awal ya, dari dasar akuntansinya dulu. Seperti itu. Berarti di awal itu harus paham dulu persamaan dasar, kemudian bisa lanjut ke siklus, kemudian melanjutkan ke pembelajaran akuntansi ya Ibu ya? Iya, kalau siklus itu dia sudah paham, Iya. maka ketika sudah menyiapkan laporan keuangan, maka dia sudah paham. Mau bentuk perusahaan apapun, Iya. nah mereka sudah paham. Karena kan dasarnya ada di situ, di akuntansi pengantar tadi. Ketika naik ke akuntansi keuangan menengah, misalnya intermediate gitu, mereka kan skop usahanya lebih luas, transaksinya lebih kompleks, tapi ketika mereka tetap memahami dasar persamaan siklus, itu kan tetap sama ya. Iya Ibu. Hanya memang kompleksitas transaksinya yang mungkin meningkat. Iya, karena juga itu tadi tidak semua mahasiswa itu dari latar belakang yang jurusannya memang ada akuntansinya. Ya, benar. Seperti saya juga lintas jurusan Ibu, jadi dulu bukan IPS, nah mungkin di awal itu harus paham betul dulu persamaan dasar akuntansinya, seperti itu ya Ibu ya. Ya dulu berarti menantang sekali ya? Menantang sekali. Semester 1 ya? Iya. Iya. Jadi di awal harus paham, oh ini debit, kredit itu. Nah, itu juga memberikan pemahaman kenapa kok harus ditaruh di debit, kenapa harus diletakkan di kredit. Nah itu harus diberikan pemahaman. Dasarnya adalah ya persamaan dasar. Iya. Itu harus dipegang. Memang kalau itu tidak dipegang, apapun transaksinya kita bukan menghafal ya teman-teman. Ya jadi tidak menghafal. Menghafal artinya yang dihafal adalah logikanya. Jadi kalau aset itu bertambah di debit seperti itu ya. Iya. Atau misalnya liabilitas bertambah di kredit, itu yang dihafalkan. Tetapi ketika kita sudah tahu sebuah transaksi, nah itu pakai logika itu lagi. Iya. Paham gitu ya. Iya. Karena itu akan dipakai di mana pun. Tapi kalau dari sisi pengajar nih Ibu sebagai dosen, nah tentunya kan mahasiswa itu juga bermacam-macam latar belakangnya. Nah itu mungkin apakah ada tantangan tersendiri dari mahasiswa yang mungkin belum ada dasar akuntansi, itu bagaimana Ibu kira-kira? Ya, memang kalau dari desain ya kok keren banget ya desain. Artinya dari silabus yang disusun itu kan memang kalau kurikulum di awal itu ada akuntansi pengantar. Akuntansi pengantar itu artinya materinya benar-benar dasar. Jadi teman-teman yang di IPS mungkin sudah pernah mendapatkan, tapi teman-teman yang latar belakangnya tidak pernah mendapatkan mata pelajaran akuntansi, mereka ini baru. Jadi memang di awal itu adalah materi yang sangat dasar. Jadi mulai dari logika akuntansi, kemudian mulai dari siklus akuntansi di perusahaan jasa yang mungkin transaksinya tidak kompleks, kemudian naik ke perusahaan dagang yang lebih kompleks transaksinya, kemudian nah itu yang pelan-pelan, artinya mereka pun mendapatkan hal yang sama. Ya kelebihannya memang yang teman-teman dulunya pernah dapat mata pelajaran akuntansi ya mereka kayak mengulang sih. Iya Ibu. Iya, tapi ya bagaimana lagi, ini semua harus mendapatkan hal yang sama. Jadi tantangannya ya harus sabar. Di semester 1 itu biasanya harus sabar karena biasanya teman-teman yang nggak pernah dapat pelajaran ini tuh sering nanya kenapa kok seperti ini. Nah itu memang harus lebih banyak latihan gitu. Berarti dengan mata kuliah pengantar akuntansi itu ya Bu ya, belajar dasarnya dari yang belum pernah belajar itu bisa paham di mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, akuntansi pengantar ada biasanya 1, 2 gitu ya. Dan baru ke intermediate yang lebih kompleks. Itu dia teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau menurut Bu Dian, apakah ada alat bantu seperti software akuntansi otomatis yang saat ini membantu mahasiswa memahami logika tersebut Ibu, atau justru membuat mereka jadi lebih malas memahami proses manual di balik kertas kerja gitu Ibu, karena kan sekarang juga teknologi semakin canggih. Itu menurut Bu Dian bagaimana? Ya memang tidak bisa dihindari ya, perkembangan digital seperti itu, ataupun perkembangan teknologi itu
berapa mungkin 20 tahun terakhir ini sudah sangat sudah sangat pesat gitu ya. Dan mereka juga dibekali dengan penggunaan software. Misalnya yang sederhana menggunakan Microsoft Excel. Ya, mereka juga diberikan materi itu gitu kan. Bagaimana mereka praktik siklus akuntansi itu dengan menggunakan Excel. Nah, kalau Excel itu kan berarti yang kita misalnya mahasiswa sendiri yang harus men-create perintahnya gitu ya, supaya itu terotomatisasi gitu ya. Mungkin proses belajar di situ. Cuman kan logika akuntansinya itu kan nggak boleh apa ya Mbak, nggak boleh hilang gitu ya. Nah, buat saya sekarang juga ada software yang misalnya accurate seperti itu kan ya. Itu kan memang prosesnya otomatisasi. Nah, apakah itu membantu? Wah, itu membantu sekali. Artinya mereka itu juga dikenalkan bahwa di dunia kerja itu nggak manually seperti yang kalian kerjakan pakai buku gitu, tetapi memang sudah memiliki teknologi atau menggunakan alat bantu yang mempermudah pekerjaan. Mereka dikenalkan, tetapi memang harus memahami logikanya dulu. Itu yang penting. Jadi berpikir secara manualnya dulu itu penting. Kemudian baru ketika mereka menerapkan menggunakan software itu akan membantu mereka. Itu juga akan membantu mereka untuk trace kembali kalau terjadi kesalahan. Nah, itu kan kalau tidak memahami logikanya mereka nggak bisa tracing lagi mana yang salah. Misalnya seperti itu. Jadi bagi saya itu membantu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa ini menanamkan logika persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi itu yang lebih penting. Gitu. Tetapi ya membantu ya. Iya Ibu. Jadi seperti itu ya Ibu ya. Meskipun menggunakan software, tetapi mahasiswa juga tetap harus paham logikanya seperti itu ya Bu ya. Benar sekali Mbak. Iya. Nah sekarang saya mau tanya lagi Bu, supaya pas lulus mahasiswa itu nggak cuma berbekal ijazah, tapi benar-benar siap tempur menghadapi laporan keuangan di industri. Nah, kira-kira bentuk kolaborasi seperti apa yang paling efektif antara perguruan tinggi dengan praktisi industri, Bu? Ya, ini juga menjadi salah satu upaya ya. Jadi dari perguruan tinggi. Kalau dulu itu kita punya program Kampus Merdeka, gitu kan ya. Kemudian itu yang masih dilanjutkan untuk misalnya adalah program magangnya. Nah, sebagai perguruan tinggi kan harus mendukung ya. Artinya itu sudah menjadi hal yang disampaikan oleh pengguna lulusan bahwa mereka itu harus bisa beradaptasi. Nah, salah satunya meresponnya adalah ya berarti ada program magang yang lebih banyak. Artinya mereka ada kesempatan magang. Kalau di kampus kami itu memang ada yang PKL, ada SKS untuk PKL, ada yang magang. Kalau PKL biasa itu hanya 1 bulan yang di tengah-tengah semester itu. Kalau program magang itu yang bisa 1 semester. Yang dikonversi. Ya, yang bisa dikonversi menjadi SKS. Nah, itu juga salah satu upaya sebagai persiapan mahasiswa untuk mereka itu terjun ke dunia kerja. Kemudian dunia industri mereka tidak kaget dan mereka bisa beradaptasi dengan mudah. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya mereka itu juga bisa langsung direkrut kalau misalnya ada kesempatan ya dari perusahaannya. Mungkin Mbak Ria dulu waktu kuliah juga mendengar gitu ya. Nah, kemudian itu juga ketika mahasiswanya itu juga perform bagus, itu perguruan tinggi itu juga dapat nama ya. Artinya oh ternyata kalau lulusan dari kampus ini mereka bisa diajak kerja dengan baik, biasanya seperti itu. Nah, itu juga menjadi menjadi win-win solution bagi perusahaan dan juga bagi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, kolaborasi itu bisa kuliah tamu ya. Jadi kuliah tamu praktisi. Nah, itu penting. Jadi mendatangkan praktisi itu kadang memberikan wawasan yang tidak dipunyai oleh dosen. Jadi dosen itu kan textbook ya, nggak semua dosen adalah praktisi, gitu ya. Kemudian mereka juga kadang tidak memiliki wawasan yang luas. Saya
contohnya ini ya, yang dulunya tidak punya background di industri gitu. Kemudian saya backgroundnya lebih banyak di akademisi gitu kan. Jadi ketika saya misalnya mengajarkan mata kuliah seperti akuntansi biaya, akuntansi manajemen, itu sebenarnya praktek di perusahaan itu seperti apa sih menghitung biaya kan gitu ya. Jadi ketika mendatangkan praktisi dari industri, nah itu sangat membantu dan memberikan wawasan pada mahasiswa bahwa ini loh kenyataannya seperti itu. Nah kemudian ada kurikulum tadi, kembali lagi Mbak, kurikulumnya itu lebih banyak yang berbasis project, jadi pembelajaran yang berbasis project. Nah itu membuat mereka itu bisa explore lagi, nggak hanya dari teori tetapi di dunia nyata ini seperti apa. Misalnya kalau saya contohkan di kampus saya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi misalnya mereka itu ada program kewirausahaan yang bentuknya adalah pendampingan ke koperasi. Nah itu adalah bentuk mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka yang ya ini mungkin kalau di koperasi lingkupnya nggak sebesar itu, tetapi mereka bisa melihat bahwa di di real world gitu, real world itu atau di bisnis itu seperti ini gambarannya. Nah itu juga salah satu. Atau misalnya project yang lain, ketika mereka magang itu bisa dilanjutkan, tugas akhirnya adalah project. Nah jadi kalau dulu tugas akhir itu skripsi, penelitian berarti ya. Nah ini nggak hanya seperti itu, tetapi diluaskan, boleh tidak meneliti, tetapi mereka bentuknya project. Project itu apa? Project itu bentuknya adalah problem solving. Jadi ada persoalan apa di perusahaan, mereka memberikan solusinya. Nah itu yang dilaporkan dalam tugas akhir mereka. Itu biasanya lanjutan dari kalau mereka magang. Nah itu juga memberikan gambaran bagi mahasiswa gimana sih caranya membuat sesuatu untuk solve problem gitu ya, solving problem di perusahaan. Bagi perusahaan mereka mendapatkan sebuah solusi gitu. Dan mahasiswa juga belajar case study gitu. Case study yang mereka kerjakan secara nyata gitu. Nah itu dari project itu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman nanti takut nih dunia kerja seperti apa sih, mungkin bisa teman-teman ikut program magang, kemudian juga ikut program yang diadakan di kuliah tamu itu ya Ibu ya. Kalau itu harus aktif, kalau kampusnya dimanapun ya, ada kuliah tamu ikut aja. Walaupun nggak diwajibkan, biasanya kan ada yang diwajibkan gitu ya. Kalaupun nggak diwajibkan ikut. Itu sangat membekali kita membekali mahasiswa. Terus aktif untuk cari tahu program magang. Nah itu juga harus dilakukan dimanapun mungkin kampusnya ya. Itu aktiflah mencari tahu informasi tentang program magang. Nah seperti itu. Nah jadi itu tadi ya teman-teman, penting sekali untuk kita aktif supaya nantinya tidak kaget ketika saat di dunia kerja seperti itu. Nah, tapi mungkin Ibu, untuk mahasiswa yang masih belum berkesempatan untuk magang, yang biasanya masih di semester-semester awal begitu, yang mungkin juga masih belum ketemu sama program kuliah tamu, nah itu mungkin apakah ada tips untuk mereka belajar sendiri, belajar laporan keuangan itu seperti apa Ibu efektifnya untuk mahasiswa semester awal? Gitu. Yang semester awal ya? Iya. Ini mungkin yang saya rasakan ya Mbak, curhat sedikit bahwa mahasiswa itu agak kurang semangat untuk membaca. Benar tidak? Benar ini Bu. Saya juga merasakan. Jadi ketika kita mau belajar itu sebenarnya kuncinya adalah banyak membaca. Membaca artinya apa yang disampaikan dosen di kelas, walaupun kita sudah berbasis teknologi, apapun yang dilakukan dosen itu nggak cukup kalau kita tidak membekali kita sendiri dengan membaca sumber-sumber pembelajaran yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah membaca.
Membaca. bagi saya ya. Jadi kalaupun nanti kita bekerja ataupun kita ada di perkuliahan yang lebih semester yang lebih tinggi, ya tetap ya membaca laporan keuangan, itu kan membaca ya. Iya. Kemudian nanti kalau misalnya mau penelitian membaca artikel jurnal, itu kan membaca ya. Walaupun sudah ada AI gitu ya, tetapi AI itu tidak bisa menggantikan kemampuan manusia untuk bisa menganalisis secara mendalam. Jadi ya itu artinya itu membantu, tetapi tidak untuk mengambil keputusan. Artinya gimana caranya kita bisa mengambil keputusan, memahami sebuah persoalan, ya banyak membaca. Ya, misalnya tadi persamaan dasar akuntansi, ya udah diterima aja gitu ya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas gitu diterima aja ya. Iya. Tapi kan bagi mahasiswa tingkat dasar itu kan harus paham logikanya apa. Logikanya apa sih dibalik persamaan dasar itu. Berarti harus banyak membaca, harus banyak berdiskusi sama temannya, mungkin di kelas seperti itu. Jadi dimanfaatkan aja lah dosennya itu ya, untuk banyak bertanya. Jadi kalau mau banyak bertanya itu dapat dari mana? Ya membaca dulu. Iya, itu agak curhat saya. Keren sekali. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman buat yang masih semester awal belum mengikuti program magang atau belum menemukan adanya kegiatan program kuliah tamu, itu teman-teman bisa belajar mandiri dulu dengan banyak-banyak membaca. Nah itu juga untuk bekal nanti diskusi dengan teman-temannya, diskusi dengan dosen. Nah itu juga harus didasari dengan membaca supaya pengetahuannya lebih banyak gitu. Nah jadi ini Bu Dian, mungkin saya minta pesan yang bisa disampaikan untuk mahasiswa akuntansi nih, atau mungkin fresh graduate akuntansi, supaya mereka juga nggak ragu buat nanti pindah ke dunia kerja gitu. Mungkin pesan dari Bu Dian bagaimana Ibu? Ya oke. Akuntansi itu adalah seni ya. Jadi artinya seni pencatatan, benar ya. Jadi ketika kita sudah masuk di bidang ini, itu kita tidak menganggap bahwa ilmu ini itu kaku, bahwa ilmu ini itu sangat bisa berkembang gitu ya, standarnya bisa ganti, kemudian regulasi itu bisa mempengaruhi. Artinya itu tidak seperti ilmu eksak yang memang hukumnya itu nggak akan berubah. Nah, oleh karena itu yang mungkin pesan penutup atau belum ini? Iya, penutup sekaligus penutup. Tetap semangat ya, dan enjoy bahwa belajar akuntansi itu menyenangkan gitu ya. Kita tidak menganggap bahwa akuntansi itu sulit karena kita harus membuat sebuah laporan keuangan yang siklusnya aja panjang gitu ya. Kalau mau cepat bisa, ada alatnya, tetapi kita sebagai mahasiswa yang masih belajar itu harus tetap semangat, enjoy belajarnya, banyak membaca, dan memang kuncinya adalah mencintai bidang ini. Kemudian mungkin teman-teman yang fresh graduate, ya memang ya ternyata dunia kerja itu adalah awal, ya kan, awal dari perjuangan kita menghadapi kenyataan ya. Jadi memang kalau misalnya di awal itu banyak yang kaget, banyak yang salah, mungkin itu sangatlah wajar. Iya kan, itu kan hal yang menurut kita bahwa ya begitulah orang belajar gitu. Tetapi ketika teman-teman mungkin lulus kuliah, itu artinya sudah punya pola pikir yang dilatih ketika kuliah. Nah, ketika menghadapi dunia kerja, kita juga dilatih untuk beradaptasi. Ya, mungkin tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk belajar. Itu. Mungkin itu. Baik, keren sekali insight-nya ya teman-teman. Terima kasih Bu Dian atas waktu dan insight-nya yang sangat berharga. Semoga diskusi kita hari ini bisa membuka wawasan teman-teman mahasiswa dan Civitas Akademika agar lebih siap untuk menjembatani teori ke industri seperti itu.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga mendapatkan insight baru dan semangat baru setelah menyaksikan episode kita kali ini. Bersama saya Ria dan Ibu Dian di sini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.